Kesempatan berharga, kesempatan istimewa Anda dapatkan sekarang ini untuk mendapat masukan, menambah wawasan kita soal yang namanya restoratif justice, keadilan restoratif. Bersama saya ada Dr. Maria Febriana SH MH. Beliau ini jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Ibu Maria, sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu. Selamat pagi Mbak Ari. Hari ini kita bisa dapat ketemu di sini dan memberikan kesempatan teman-teman nanti untuk mendapatkan hal-hal yang selama ini mungkin kita hanya sekedar mendengar, Bu Maria ya, soal keadilan restoratif. Kita akan belajar banyak dari Bu Maria tentang apa itu yang namanya restoratif justice alias keadilan restoratif. Kita selama ini kan sering mendengar ada beberapa perkara yang kemudian diarahkan menuju ke restoratif justice. Tapi apa sebenarnya restoratif justice itu sendiri? Ya, terima kasih waktunya. Keadilan restoratif atau yang dimaksud dengan restoratif justice itu secara konkret itu ada di Undang-Undang KUHP. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP jelas dikatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak. Di sini ada pihak korban, keluarga korban, tersangka, keluarganya, pihak lainnya terkait yang bertujuan mengupayakan pemulihan kepada keadaan semula. Jadi misalnya ini Mbak, andaikan korban ini korban penganiayaan, otomatis kan dia mendapatkan luka atau bagaimana. Nah, dari situ si pelaku, entah itu dalam posisi tersangka atau terdakwa, kan restoratif justice itu tidak hanya di kepolisian, tapi juga bisa di bidang di saat penuntutan di kejaksaan maupun di pemeriksaan di persidangan. Bagaimana pelaku atau tersangka itu memulihkan keadaan korban yang semula itu sakit, mengalami luka, itu menjadi sembuh kembali. Entah melalui bisa dilakukan dengan mengganti kerugian luka itu dengan cara mengobatkan. Dan ketika umpamanya dia itu bekerja selama berapa hari, ya udah kan nggak bisa bekerja, dari pihak pelaku, setidaknya ini loh sumbangsih saya yang telah menganiaya, melakukan kekerasan terhadap korban selama tidak bekerja itu, pihak dari itu memberikan sumbangsih. Gitu. Terus kalau itu adalah korban pencurian, barang yang dicuri itu bisa dikembalikan, atau setidaknya diganti dengan yang hampir sama. Jadi korban sudah tidak ada lagi kerugian yang diderita, tapi sudah dipulihkan, win-win solution. Gitu. Oke, Bu Maria, kenapa kok hari ini teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri menampilkan masalah atau topik kita soal restoratif justice itu sendiri? Iya, karena kalau di restoratif justice yang pasti ketika pelaku itu melakukan tindak pidana dan bisa dilakukan restoratif, dia tidak sampai menjadi terpidana kalau di kejaksaan. Karena nanti ada ketetapan penghentian dan dilanjutkan dengan penetapan. Jadi tetap nanti dieksekusi, tidak dieksekusi seperti halnya pelaksanaan putusan, tapi dikeluarkan sebagaimana ketetapan dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Untuk Kejaksaan Negeri Kota Kediri itu sudah 2 kali dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei kemarin, itu sudah 2 kali melakukan keadilan restoratif. Yang pertama itu kasus karena ini berkaitan dengan data ya, Mbak, saya ini dulu terkasus pencurian, kasus tidak pidana pencurian. Kita bilang tidak pidana sekarang, Mbak, karena di KUHP itu sudah tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana pencurian, dan yang kemarin saya kebetulan tangani itu adalah tindak pidana perlindungan anak, khususnya kekerasan fisik terhadap anak. Dilakukan restoratif justice dan sudah dikembalikan kepada masyarakat. Kemarin kita menggunakan rumah RG yang ada di Kelurahan Stonopandi. Jadi saya bisa bercerita karena juga saya adalah yang melaksanakan ya. Tapi RG itu atau keadilan restoratif, kadang kita karena keadilan restoratif gitu kan terlalu panjang ya Mbak, kita biasanya bilang RG. Nah, RG itu sebenarnya bukan hanya baru-baru di
KUHP yang baru, tapi sudah di Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dan di Undang-Undang Sistem Peradilan itu sudah tentang keadilan restoratif. Yang intinya sama, pemulihan kembali kepada keadaan korban, kepada korban. Jadi sudah lama. Dan yang pasti RJ itu tidak hanya terkait untuk tindak pidana kayak yang sebagaimana syarat yang ada di KUHP, nanti kita bisa ini, tapi juga untuk penyalahgunaan narkotika. Tapi khusus penyalahguna ya Mbak, bukan sebagai pengedar. Ya bukan. Jadi karena penyalahguna ini adalah sebenarnya juga sakit jiwanya gitu. Saya sempat waktu disertasi saya juga mengambil ini di tahun 2019 saya lulus doktoral itu terkait perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan restoratif. Jauh sebelum munculnya saya sudah KUHP karena itu. Memang sebagai penyalahguna itu lebih efisien, efektif dan bermanfaat ketika dia melakukan rehab medis dan sosial. Medis untuk menyembuhkan ketergantungannya dan rehab sosial untuk bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat lagi karena perintah undang-undang. Kan kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Oke, jadi ini menjawab juga pertanyaan saya tadi Bu Maria. Jadi waktu saya membaca-baca gitu, apakah restoratif justice itu adalah hal yang baru dalam peradilan? Ternyata enggak ya, ternyata sebelumnya sudah ada. Sejak 2021 Kejaksaan sudah melakukan RSJ. Namun di tahun 2020 karena adanya KUHP yang baru itu harus melalui penetapan. Kalau sebelumnya keadaan restoratif itu ada asas dominus litis jaksa. Bagaimana ini bisa dilanjutkan ke persidangan atau enggak, kan gitu. Kita punya asasnya. Nah, saya juga pernah melakukan RJ untuk penyalahgunaan narkotika waktu itu dan untuk yang tindak pidana umum yang sebagaimana yang sudah disyaratkan. Jadi sejak 2020 sudah ada. Oke, tapi kemudian akhir-akhir ini banyak sekali muncul upaya-upaya untuk restoratif justice ini ya. Ya, untuk memenuhi tujuan hukum itu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum bagi pelakunya. Nah, kalau udah ada penetapan berarti kan sudah memang pasti hukumnya, keadilannya, adil bagi pelaku dan adil bagi korban. Manfaatnya korban dapat dipulihkan. Jadi sudah nggak ada dendam lagi. Dan itu tidak hanya pura-pura atau dibuat-buat, enggak. Dan itu memang real karena juga melibatkan bukan aparat ya, kayak ketua RT, terus keluarga dan tokoh masyarakat. Jadi sama-sama tahu. Iya, artinya bukan hanya formalitas ya. Iya, karena memang harus dilaksanakan. Bahkan kadang saya pribadi itu harus tahu keadaan keluarganya seperti apa, kayak gitu. Kadang kenapa sih kamu kenapa kamu melakukan gitu, ada pertimbangan apa gitu ya. Ya, namanya kadang kalau senggolan aja bisa jadi itu. Kemudian menjadi sebuah pertengkaran dan kemudian penganiayaan dan selanjutnya gitu ya. Dan yang pasti asas ultimum remedium. Apa itu, Bu Maria? Penjara adalah upaya hukum terakhir. Oke. Kalau semua nanti di penjara jadi penuh ya Bu? Iya, dan anggarannya memang enggak. Sepertinya itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa diberlakukan restoratif justice. Dan saya ya. sangat-sangat apresiasi gitu. Jadi sejak dari 2016, ini sedikit ke belakang, itu saya sudah mulai apa sih yang bisa membuat LP itu tidak kredit? Apa sih yang membuat antara korban dan pelaku itu bisa menjadi teman bahkan saudara kembali. Dan padahal mereka awalnya tidak sama-sama kenal dan tidak sama-sama tahu. Tapi dengan ini kan akhirnya karena saling bertemu, bertukar ya kan nanti manfaatnya itu banyak gitu loh. Luar biasa Bu Maria, kita dapat insight yang
selama ini kita tidak sadari itu. Siap. Dari awal-awal kita 10 berbincang tahun yang soal lalu tuh saya restoratif sudah mikirin justice. seperti itu. Wah, oke. Beruntung ya saya hari ini bertemu dengan Bu Maria. Pak Arifin di Kota Kediri, jika pelaku telah meminta maaf dan mengganti kerugian korban, apakah restoratif justice menjadi pilihan yang tepat? Bu Dinda di Ngemplat Tulungagung, untuk kasus perkelahian pelajar atau di bawah umur, apakah juga harus memerlukan visum untuk mendapatkan restoratif justice? Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaan Anda. Jawabannya sebentar lagi ya. Anda dengarkan di Public Interaktif bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Topik kita dalam Public Interaktif bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri sekarang ini adalah tentang keadilan restoratif atau yang kita juga sering dengar sebagai restoratif justice. Dan narasumber beliau ini memang sangat menguasai soal restoratif justice, Dr. Maria Febriana SHMH, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Terima kasih Mbak Ari. Bu Maria, silakan jawaban untuk Pak Arifin dan Bu Dinda. Terima kasih Pak Arifin, pendengar setia Radio Andika rupanya. Ketika sudah ada perdamaian di antara pelaku dengan korban itu, andaikan belum ada laporan polisi, tidak akan sampai dalam yang namanya keadaan restoratif, diselesaikan sebelum adanya laporan. Tapi ketika sudah ada laporan, pasti akan dilanjutkan dengan SPDP. Apa itu SPDP, Pak? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Bahwa memang ada pelapor dan ada korban. Nah, di saat itu dari SPDP 3 hari itu sudah ada koordinasi dengan JPU. Sekarang kan hubungan antara penyidik dan penuntut umum itu semakin intens, dalam artian supaya perkara ini tidak berlarut-larut. Segera selesai, segera tuntas. Ketika saya mendapatkan ini saya langsung cerita ke diri saya aja Pak ya, supaya saya tidak mengada-ngada. Jadi ini memang sudah real. Jadi ketika ada SPD masuk, saya langsung kontak sama penyidiknya. Ini perkara ini bisa di-RJ. Apakah sudah ada perdamaiannya? Ini masih diusahakan, Bu. Karena memang perintah dari undang-undang ancaman di bawah 5 tahun. Nah, itu kan masih sudah itu bisa gitu. Akhirnya yang kemarin itu ketika di penyidik itu mau setelah SPDP kan dilanjutkan dengan berkas. Kalau memang sebelum pada saat itu sudah perdamaian, bisa langsung dilangsungkan RGD penyidikan. Tapi ketika itu belum bisa, karena kebetulan yang kemarin itu kenapa RG-nya dilakukan di penuntutan, karena pada saat itu sudah mau di tahap 2, dilimpahkan tersangka dan barang bukti. Jadi untuk waktu mepet. Akhirnya kami sudah ada perdamaian, kita kumpulkan apakah ini perdamaian tidak tanpa syarat, karena memang perdamaian itu di penyidikan sudah tanpa syarat. Tapi karena waktunya mepet dan sudah habis penahanannya harus segera dilimpahkan. Saya itu hadir kan tahap 2 langsung dengan korban dan keluarganya. Kami sudah berdamai, Bu, berdamai yang benar-benar atau ada syarat, nah gitu. Udah Bu, selesai. Tapi tetap kita nggak bisa gitu kan. Kalau gitu kan nanti perkara jadi menggantung. Oke, saya siapkan untuk RG. Syarat-syaratnya sudah kami siapkan. Saya tanya, kamu otomatis kan kalau udah bisa di RG itu dia belum pernah melakukan tindak pidana. Iya, itu salah satu yang syaratnya. pasti sudah ada perdamaian, sudah ada pemulihan dan saling menerima. Kami juga akhirnya di situ duduk bersama, ada permohonan kita, dan akhirnya disetujui permohonannya, kita minta penetapan. Jadi selesai di tingkat penuntutan karena sudah dilimpahkan di kejaksaan. Wajib memang. Kenapa? Jangan sampai ketika itu sudah diselesaikan, jangan sampai di kemudian hari itu menjadi suatu bom waktu. Karena tersimpan. Iya, karena nggak ada tertulis. Kan semuanya itu harus tertulis. Betul, jangan sampai nanti iya kan kemarin kita sudah berdamai gini-gini jabat tangan. Iya. Apalagi sekarang kita harus punya dokumentasi kan. Itu penting. Jadi sama-sama enak dan tujuan hukum tercapai, keadilan, kemanfaatan dan kepastian karena ada penetapan. Iya. Di hukum itu kan semuanya harus berdasarkan bukti nyata. Iya. Terus terkait yang itu mungkin sudah nanti kalau mungkin beliaunya Bapak Arifin kurang puas bisa ini. Terus kepada Bu Dinda, perkelahian pelajar ya, akhir-akhir ini kan ya banyak adalah. Tapi ini kalau pelakunya anak, kita memakai sistem peradilan pidana anak. Di situ ada yang namanya APH.
anak berhadapan hukum ada 3, Mbak. Anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Nah, karena statusnya anak itu kita lebih melindungi. Gak bisa kita namanya lengkap, tinggal di mana, foto. Betul. Kalau Mbak Ari melihat kalau ada, kan pasti di blur. Iya. Kalau di media massa kan pasti di blur. Itu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Iya, betul tuh. Apa harus divisum? Kalau untuk korban, kalau namanya ada luka, ya tindak pidana yang mengakibatkan luka, itu pasti harus ada visum. Entah itu visumnya itu mengakibatkan luka berat atau luka ringan, nanti kan bisa dikategorikan, klasifikasikan masih yang mana. Harus visum karena itu adalah alat bukti surat. Di KUHP yang baru ada perluasan alat bukti, Mbak. Jadi saksi, ahli, barang bukti, keterangan tersangka terdakwa, alat bukti elektronik, dan alat bukti lainnya didapatkan dengan tidak melanggar hukum. Oke. Jadi tetap harus ada surat. Iya. Kalau udah ada surat, nanti dari mana? Alat buktinya kan nggak bisa untuk kita bahwa itu benar tidak pidana. Tapi bisa dilakukan keadaan restoratif. Tapi kalau bagi anak itu ada yang namanya diversi, Mbak. Diversi itu syaratnya 2. Belum pernah dihukum dan ancamannya di bawah 7 tahun. Jadi saya juga sering melakukan diversi. Diversi. Karena asas itu adalah the best interest of the child. Kepentingan terbaik untuk anak. Kalau bisa, sorry Bapak, kadang kata-katanya. Kalau bisa anak itu jangan dihukum. Apa dia masih punya hak untuk sekolah? Dia masih harus dalam perawatan orang tua. Karena pendidikan terbaik menurut saya adalah di keluarga ya, Bu. Untuk jadi kalau anak itu ada diversi. Sebelum kita ke RG itu diversi wajib. Itu ada di SPPA. Ada pasal 6 kalau nggak salah, kan kebetulan nggak bawa pasal 6. Karena kadang kita kalau menghafal pasal itu terlalu banyak. Iya. Itu tentang diversi. Diversi ya. Oke, baik, menarik. Sebentar, kita ke gatekeeper lagi, Bu Maria. Siap. Ya, ayo. Bergabung Mbak Tika di Ngadiluih Kediri. Oke, Mbak Tika. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Iya, saya mau bertanya, sebagai orang yang awam dengan permasalahan hukum seperti ini, pastinya ada ya ketakutan dalam hal biaya hukum yang kemungkinan tinggi dan mahal. Lantas, apakah penyelesaian melalui restoratif justice ini dapat mengurangi beban biaya dan juga waktu? Itu yang saya tanyakan. Oke, baik Mbak Tika, terima kasih Mbak Tika di Ngadiluih. Sebentar ya, jawabannya juga akan segera didengar dari Bu Maria. Bu Maria Febriana SMH, Dr. Maria Febriana SMH, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Baik, terima kasih teman-teman berinteraksi dalam publik interaktif kita bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri tentang biaya hukum. Bu Maria, bagaimana kalau kaitannya dengan restoratif justice? Untuk melaksanakan keadilan restoratif atau restoratif tidak ada biaya hukumnya, Mbak. Karena itu sudah diatur, ditegaskan dalam undang-undang, ada yang mengatur undang-undang tentang keadilan restoratif. Kita hanya mengikuti SOP-nya aja. Kalau memang itu syarat untuk dilakukan keadilan restoratif bisa, why not? Kita lakukan, kita laksanakan. Karena tujuan hukum yang berulang kali saya katakan bahwa kepastian hukum, manfaat keadilan itu harus tercapai, itu adalah hak semua warga negara, Mbak. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Tika yang ada di Ngadiluih ya. Nah ini Bu Maria tentang tadi sempat disinggung sama Bu Maria tentang syarat-syarat apakah sebuah perkara ya Bu ya, perkara hukum itu bisa masuk restoratif justice atau tidak, itu bagaimana cara membedakannya? Ya, terima kasih Mbak Ari. Undang-undang KUHP itu jelas mengatur tentang ini ya, syarat-syaratnya. Yang satu itu tindak pidana diancam dengan pidana paling banyak kategori 3 atau paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Kayak pencurian, terus penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat. Nah, itu bisa masuk dalam kategori itu, Mbak.
bukan seorang residivis dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi kita masih memberikan kesempatan, masih ada kesempatan. Tapi tidak ada kesempatan yang kedua. Ketika dia nanti ada melakukan tindak pidana lain, gugur sudah, tidak bisa lagi dilakukan restoratif justice. Tuh. Oke, jadi kasus-kasus yang di bawah 5 tahun Ya. itu bisa masuk restoratif justice. Oke. Terus Dan- yang juga tindak pidananya dilakukan karena kealfaannya. Contohnya laka lantas, Mbak. Kan siapa sih yang mau dengan sengaja mau menabrakkan orang atau nabrak orang? Itu bisa dilakukan RJ. Saya juga pernah itu. Karena kelalaiannya mungkin tiba-tiba dia mengerem mendadak tidak nutut untuk truk atau tronton yang istilahnya mobil besar. Ya, Heeh. butuh apa ya, jarak untuk bisa berhenti ngerem itu. Iya. Yang sebenarnya sepeda motornya ini sudah ini mau ya setidaknya dia mau antrian ke depan, tapi ini kan tidak nutut. Jadi kalau kita mau naik kendaraan, Mbak, tidak mungkin lah kita punya aku harus nabrak orang hari ini. Jadi tidak ada kesengajaan karena kealfaannya bisa. Cuman kalau misalnya suatu saat dia nabrak lagi, berarti udah nggak ada kesempatan lagi. Tidak hanya nabrak, kalau dia melakukan tindak pidana apalagi sudah nggak bisa. Apapun Tidak ada kasusnya. kesempatan kedua. Apapun pidananya, Iya. tindak pidana selanjutnya kalau dia sudah pernah dapat RJ, Iya. tidak akan dapat lagi. Betul, Oke. Mbak. Jadi memang sebaiknya kita hati-hati tidak melakukan sesuatu Iya. yang berakibat hukum ke kita ya. Kalau ada yang bilang kami kan kaum awam tidak tahu apa-apa. Nah sekarang itu kan banyak media sosial, Mbak, banyak untuk kita tahu apa sih hukum itu, bagaimana sih apa saja yang bisa dihukum, apa saja itu kan bisa. Harus kepo, jangan ngepoin yang lain-lain. enggak. Ya. Ngepoin ini mau belanja di mana, ini kepoin ini. Masalah hukum juga mesti kita Kepoin. perluas ya, Iya. pengetahuan kita soal hukum seperti ini. Nggih. Apalagi soal restoratif justice yang ternyata bisa kita bisa diterapkan kalau misalnya ada tindak pidana ringan. Kemudian kalau soal kerugian material ada batasannya misalnya. Kalau dulu tuh sudah tidak ada batasan, Mbak. Yang penting dikembalikan penuh. Sekarang pun selagi sudah tidak ada masalah, tidak ada kerugian yang diderita pada korban, itu bisa dilakukan. Kan syarat utamanya itu kan perdamaian. Oke. Perdamaian nggak mungkin bisa tercapai kalau kedua belah pihak tidak saling menerima, tidak saling kayak orang jual beli di pasar. Kalau tidak ada kata sepakat kan nggak bakalan satu mengeluarkan uang, satu menerima barang. Tapi ini bukan tentang jual beli gitu loh, Mbak. Ini dari korban ikhlas, terima kasih kamu sudah ngobatin saya, kamu sudah. Terus yang pelaku, saya minta maaf dengan sungguh-sungguh, ini bukan kesengajaan saya, atau sekalipun saya minta maaf telah melakukan itu sama kamu, sama korban, dan keduanya saling berdamai dan tidak ada perdamaian, harus perdamaian tanpa syarat. Tidak Tanpa ada. syarat. Pokoknya kamu setiap bulan harus ngasih aku. Nah, itu iya, kan berarti kadang-kadang kan ada berlarut-larut seperti itu. jadinya. Iya, Nggak iya. bisa selesai pada saat itu juga. Oke, baik. Nah ini Bu Maria, Siap? ada yang mengirimkan, sorry sebentar. Ada yang mengirimkan pertanyaan via voice note ya. Siap. Apakah bisa saya perdengarkan di sini? Semoga tidak mengganggu. Oke. Halo, Radio Andika, ini kebetulan lagi menyetel jadi saya VN. Tadi dengerin sedang ada perbincangan tentang restoratif justice, jadi ingin tanya ini. Kalau dari saya itu punya pikiran seperti ini. Kalau misal ada tindakan kekerasan atau apapun yang melibatkan pelaku dengan korban, kalau POV korbannya itu kan pasti nantinya akan muncul trauma, muncul ketidakpercayaan terhadap si pelaku. Nah, kalau misal nanti diupayakan RJ, saya itu selalu memandang kasihan korbannya. Kasihan korbannya dalam artian kan kita nggak tahu seberapa
tinggi trauma korbannya, seberapa takut korbannya terhadap si pelaku, seberapa susahnya lah untuk bisa percaya lagi terhadap pelaku. Nah, apakah RJ ini sifatnya memaksa ya? Kalau misal memang si korban itu tidak berkenan untuk kontakan lagi dengan pelaku, untuk berhubungan dengan pelaku, untuk memulihkan traumanya, apakah bisa tidak dilakukan RJ seperti itu? Jadi memang pada akhirnya dibiarkan saja, lepas hubungan antara si korban dengan si pelaku, biar. Oke, baik. Paling tidak kita sudah bisa tangkap apa yang disampaikan Mas Hendy ya di Kediri. Iya Bu, jadi bagaimana kalau misalnya si korban tidak mau untuk diajak berdamai? Ya, terima kasih Pak Hendy atau Mas Sandy, Hendy? Mas Hendy. Mas Hendy, Mas Iya, Hendy. Oke. Mas Hendy. Di awal saya sudah katakan bahwa perdamaian tanpa syarat. Kalau korbannya trauma dan tidak mau melakukan perdamaian, apakah Bisa dilakukan? dilanjut RJ? Kan syarat utama ialah perdamaian dari kedua belah pihak. Ya dilanjutkan proses hukumnya. Yang penting kita sudah berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Karena masuk dalam syarat-syarat itu kita laksanakan. Tapi kalau menurut saya, kalau sampai trauma satu, saya rasa itu bukan tindak pidana yang masuk dalam syarat deh Mbak. Berat itu berarti ya? Kita tidak bisa bilang itu berat, itu tidak bisa, tapi akibat yang ditimbulkan. Karena selain visum itu berupa luka, itu kan juga ada visum yang tentang ini Psikologisnya psikologis. Kalau sudah mengakibatkan trauma yang itu, wah, itu kan bukan lagi yang umpamanya kekerasan fisik yang di pasal yang ini, sorry ya. Jadi ada kriteria khusus yang Ini trauma korban. 262. Oke. 262 itu tuh lebih dari satu orang yang melakukan. Tapi itu masih hal yang biasa. Tapi kalau ini kayak kalau dulu KUHP itu KUHP yang lama itu 351 ayat 1 itu. Itu yang melakukan penganiayaan. Kalau di KUHP baru itu pasal berapa ya? Nah ini. Intinya tentang kekerasan fisik lah. Tuh. Ya. Kalau melakukan trauma yang berlebihan, saya rasa itu sudah bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh kan gitu. Nanti kita bisa buktikan di fakta sidang. Kan nanti pun korban terus dibilang kan nggak mau ketemu lagi. Tapi kalau udah proses hukum mau nggak mau harus, karena sudah di berita acara pemeriksaan dan harus hadir untuk menceritakan apa yang dialami di BAP yang sudah ditulis itu, yang sudah di BAP itu nanti dianukan di persidangan. Oke, mungkin yang dimaksud Mas Hendy di sini adalah tidak mau ketemu lagi itu kalau mau diajak berdamai. Ya, bisa. Tapi kalau untuk Sidang, lanjut masalah lanjut, hukum, oke aja. Iya, Oke, baik, kembali ke gatekeeper dulu, Bu Maria. Ayo, Bergabung Pak Anwar di Minggiran Papar. Pak Anwar. Halo, iya. Ya, silakan Pak Anwar. Ya, ini saya mau tanya. Iya. Pertanyaannya gini. Pak Anwar bisa jauh dari radio dulu, Pak? Ya, Iya, oke. silakan. Oke. Ya, pertanyaannya gini. Apa harus kita lakukan agar tidak menjadi korban oknum yang menjadikan restoratif justice dengan meminta uang? Itu mungkin pertanyaannya. Oke, itu aja Pak Anwar. Oh, sudah. Oke, Terima kasih. ditunggu di radio nggih jawabannya ya. Oke, baik Pak Anwar di Minggiran Papar. Sebentar, jawaban dari Bu Maria kita dengar sesaat lagi. Wow, luar biasa publik interaktif hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri bersama narasumber Dr. Maria Febriana SHMH, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Kediri soal restoratif justice. Juga terima kasih teman-teman yang sudah berinteraksi termasuk Pak Anwar barusan. Intinya mempertanyakan integritas restoratif justice nih Bu Maria ya. Bagaimana menghindari supaya tidak ada oknum yang memanfaatkan. Ya, terima kasih Mbak Ari, terima kasih Pak Anwar ya. Iya, Pak Anwar. Di Minggiran kalau nggak salah tadi. Betul. Jangan memberikan. Ditolak. Apapun. Jangan memberikan Jangan apapun memberikan. kepada APH. Semua itu ada SOP-nya Mbak. Jadi kalau kita laporan, terus kita mau, ini kan berarti kalau di posisi pelaku ya. Nah, kalau memang dia ya sadar hukum, tahu hukum kan, kalau
otomatis kalau mamanya dia ini mau saya RG tapi jangan sampai nanti ada oknum-oknum, kita ikutin dari laporan dari SPDP dan itu semua sudah ada di KUHP tuh berapa harinya. Oke. Dan kalau memang niatnya mau pelaku tuh tahu ini mau RG, datang ke korban sebelum ini penyidikan ya umpamanya ada perdamaian, dilamirkan. Karena pada awal laporan tuh kan pasti nggak mungkin langsung ada perdamaian kan Pak. Biasanya kan kalau orang habis dipukul gitu ya, kan nggak bisa langsung pasti mungkin keesokan harinya atau 2 hari kemudian. Nah itu. Itu ada di KUHP Pak hari-harinya. Ada Jelas. mekanisme Iya juga mekanisme ya. SOP-nya tuh ada. Baik, Jangan baik. memberi gitu Jangan aja. memberi ya. Kan kesempatan kalau dulu kan kejahatan itu ada karena kesempatan, tidak pidana itu karena kesempatan. Ya jangan memberi. Biarkan proses SOP yang berjalan. Oke, ikuti SOP-nya Iya. gitu ya. Dan itu akan menjaga supaya proses restoratif justice tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Tapi ya jangan memberi gitu ya. Intinya juga jangan memberi. Baik. Oke, silahkan teman-teman masih ada kesempatan berinteraksi bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Menarik sekali hari ini soal restoratif justice. Ada Dr. Maria Febriana SHMH, jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang banyak memberikan insight kepada kita soal restoratif justice. Beberapa pertanyaan dari kolom komentar live Facebook AG243 dari Mas Rizky. Jika ada perselisihan atau tindak pidana ringan di lingkungan kerja, apakah restoratif justice juga bisa menjadi solusi? Mbak Danda, yang pertama kali mendapat mengusulkan restoratif justice itu dari pihak mana ya? Korban ataukah pelaku? Oke, baik. Langsung nih, karena waktu kita sudah sempit, langsung Bu Maria memberikan penjelasan. Monggo. Ya, terima kasih. Tadi dengan Pak Rizky, kalau di lingkungan pekerjaan, kalau memang bisa diselesaikan dengan internal, kenapa harus ada laporan polisi? Kalau sudah ada keadaan restoratif atau mengarah ke sana, itu pasti ada laporan polisi. Terus sudah ada SPDP, ada berkas perkara. Kalau memang nanti selesainya di penuntutan RG. Kalau memang kan kalau di perusahaan itu kan pasti ada ya penyelesaian Ada sengketa bagian HRD internal, juga, iya itu. gitu. Kalau memang bisa diselesaikan di dalam perusahaan, kenapa harus keluar? Tuh. Terkait Mbak Danda Mbak tadi, Nanda, Mbak ya. Nanda, dari pihak mana? Nah, ini jelas di KUHP ya, Mbak Ari. Oke. Mekanisme keadilan restoratif itu bisa diajukan permohonan dari pelaku tindak pidana, tapi juga bisa penawaran dari penyidik, penuntut umum atau hakim ketika di persidangan yang dari APH itu. Jadi kedua belah pihak yang Bertemu itu gitu ya. entah dari APH, entah dari pelaku itu bisa, yang satu bisa berbohon, yang satu bisa mengajukan penawaran. Itu ada di KUHP, Mbak. Saya tambahkan boleh? Mbak, Boleh, ya? silakan. Karena sudah waktunya mau habis katanya. Keadilan restoratif kan harus memenuhi syarat-syarat. Nah, yang pasti kan ada pengecualiannya ini. Boleh ya Pak dijelaskan biar Boleh, bisa. silakan, monggo. Itu tidak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum dan tindak pidana kesusilaan. Gak bisa dilakukan RG. Tindak pidana terorisme, korupsi, TPKS, kekerasan seksual atau tindak pidana diancam lebih dari 5 tahun, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat, dan tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna yang dari awal sudah saya katakan tadi. Betul. Itulah yang dikecualikan, Mbak, Oke. dalam kegiatan pelaksanaan restoratif justice. Jadi intinya kalau kita mau mengajukan restoratif justice itu mekanismenya seperti apa Bu? Sebagai pengingat lagi kita kalau mau melakukan restoratif justice. Kalau tadi ada laporan polisi, ya toh. Oke. Ada laporan polisi kan pasti nanti diterima oleh penyelidikan dan penyidikan. Di situ nanti kalau memang ketika sudah laporan terus langsung maafan, tapi sudah kadang lapor sesaat kemudian ya langsung bermohon kepada mungkin di saat itu di penyidik atau di penuntut umum atau di hakim saat persidangan, atau bisa jadi dari APH yang menawarkan ketika polisinya ketika penyidiknya bilang ini nggak mau diselesaikan dengan keadaan restoratif, akibatnya juga nggak ini, terus korban juga gimana, kamu mau? Oh mau Pak, saya daripada berlarut-larut dan saya nggak mau
Otomatis kalau itu sudah sampai proses kan otomatis tersisa banyak waktu, pikiran dan tenaga. Kalau dari awal sudah menyadari dia salah dan dia korbannya juga, ya wis lah kita sama-sama. Aku juga nanti kalau ada proses bakal harus datang BAP, bakal harus datang sidang. Kita berdamai aja. Itu kita terus nanti bisa, kalau gitu bermohon, pelaku ataupun keluarganya bermohon. Kami sudah melakukan perdamaian. Itu apakah harus tertulis begitu? Iya dong. Harus tertulis. Kalau ya? nggak gitu nanti kan akan Tidak ada buktinya iya, ya. selalu harus tertulis. Perdamaian dari kedua belah pihak disaksikan oleh Thomas, tokoh masyarakat, atau kayak RT gitu. Oke, baik. Nah, ini ada satu susulan pertanyaan Ya, dari Pak boleh. Zakaria di Kota Kediri. Kenapa power imbalance selalu menjadi tantangan berat di lapangan serta ketidakseimbangan kekuasaan masih terjadi di masyarakat jika korban memiliki status sosial lebih rendah dibandingkan pelaku? Bagaimana Bu Maria tanggapannya? Hukum alam ya Mbak. Kayak yang tapi tidak semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Ketika dia merasa tersakiti dan itu memang tidak bisa, dia belum bisa menerima dan itu harus proses, kan ada laporan polisinya Mbak. Kalau memang bagaimana ternyata berlarut-larut, ada yang bisa disampaikan. Oke. Kan sekarang sudah lebih jelas lagi KUHP baru itu, KUHP dan KUHP yang asli buatan Indonesia yang baru berlaku 2 Januari 2026 kemarin Mbak. Oke. Nah, dalam hal restoratif justice semua punya hak, baik itu Yang sama. pelaku korban. Atau penawaran dari HPH. Oke. Ada itu di KUHP Pak. Baik. Closing statement dari Bu Maria tentang Ya. restoratif justice ini, silahkan. Keadilan restoratif adalah bagaimana cara kita memanusiakan manusia, dan semua orang itu mempunyai hak yang sama, kemudian masih ada kesempatan tapi tidak berlaku untuk kesempatan kedua. Oke. Kalau mau berkonsultasi lebih lanjut soal restoratif justice bisa ya Bu datang Monggo. ke Kejaksaan Negeri Kota Kota Kediri ya. Kediri, ya. Ada kesempatan luas untuk masyarakat tahu lebih banyak soal Nggih. restoratif justice. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini soal restoratif justice, keadilan restoratif dari Dr. Maria Febriana SHMH, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Terima kasih banyak Bu Maria. Ya. Ada harapan nanti ketemu lagi kita dapat masukan-masukan banyak lagi ya soal hukum. Saya siap. Oke, sehat-sehat selalu Bu Maria. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Baik. Radio Andika, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Public Interaktivita hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri.